Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Hari ini kita melanjutkan PA pemahaman Alkitab GRI Kelapa Gading. Dan kita hari ini melanjutkan pembahasan introduksi kitab-kitab dalam Perjanjian Lama dan kita tiba pada kitab Yeremia. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bertanya kenapa ada beberapa kitab yang dilompati gitu ya. Memang kita lompati betul. Mengapa? Karena sebetulnya di kesempatan lain kita sudah pernah bahas itu ya. Misalnya Kidung Agung, saya skip di situ. Kenapa? Karena ya kita di khotbah di GRI Kelapa Gading pada hari Minggu kita sedang membahas eksposisi kitab Kidung Agung. Jadi saya pikir saya nggak memberikan introduksi lagi. Saudara yang mau mendengarkan bisa mengikuti di kebaktian pada hari Minggu ya. Jadi kita hari ini masuk ke ini kitab Nabi besar yang pertama yaitu Yeremia. Mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan berkatilah pembahasan pada malam hari ini. Engkau memimpin supaya apa yang kami pelajari sungguh boleh berguna untuk kehidupan kami. Tuhan yang menolong hamba-Mu dalam menguraikan, berikan segala bijaksana dan kami semua yang belajar yang mendengarkan sungguh boleh diberkati Tuhan. Dan Tuhan yang menolong melalui PA pada malam hari ini kami boleh semakin mengenal Engkau, semakin mengerti apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami, dan semakin terdorong untuk mengasihi Engkau kembali dan mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, jadi sekali lagi saudara, ini adalah di dalam seri kita, ini adalah kitab Yeremia, ini adalah kitab Nabi besar yang pertama. Sebelumnya tentu memang harusnya ada Yesaya, tapi sekali lagi kita juga sudah pernah bahas itu di kesempatan yang lain, jadi kita membahas kitab Yeremia sekarang ya. Apa yang kita bisa pelajari dari ini, dari profil teologi dari kitab Yeremia ini ya. Nah, seperti kita tahu ya, Yeremia ini seringkali digambarkan sebagai nabi yang meratap ya, nabi yang meratap. Ini lamenting prophet, dan sepertinya resepsi ini cukup kuat kalau saudara melihat misalnya dalam lukisan-lukisan itu ya, itu Yeremia digambarkan sebagai memang nabi yang meratap itu. Nah, ini satu gambaran yang saya percaya bukan gak penting ya, karena kalau saudara melihat di dalam kitab Yeremia sendiri, itu meskipun tentu ada kalimat-kalimat penghakiman ya, tapi yang menarik kalau saudara membaca, itu ada gerakan ya, dari ratapan, terus kemudian menuju kepada kalimat-kalimat penghakiman. Kalau dalam bahasa Jerman itu lebih indah saya istilahnya, yaitu dari klage menuju kepada anklage. Klage itu adalah ratapan ya, keluhan, itu adalah lamentasi, tapi klage ini terus kemudian lambat laun itu berubah menjadi anklage, menjadi tuduhan, menjadi satu kalimat penghakiman. Dan struktur ini penting ya saudara. Waktu kita membicarakan tentang Yeremia, kan ini membicarakan tentang katastrofe yang terjadi di Yudea gitu, orang-orang Yahudi. Jadi ini mereka sendiri akhirnya itu kolaps gitu ya, karena ketidaktaatan. Tadinya kan mereka yakin sekali bahwa Sion itu nggak mungkin hancur gitu ya. Yang hancur itu mungkin kerajaan utara. Ya silakan hancur kerajaan utara. Memang mereka nggak bersih gitu ada menurut kerajaan selatan. Tapi ternyata 586 before Christ akhirnya kerajaan selatan juga jatuh gitu kan. Jadi saudara melihat di sini sebelum masuk kepada kalimat-kalimat penghakiman itu ya, kalimat-kalimat yang sifatnya itu menuduh, attack ya, ini melawan Yerusalem, sebetulnya itu didahului terlebih dahulu dengan ratapan. Dan ini secara spiritualitas menarik, jadi kita bisa mengembangkan langsung ya dalam hal ini gitu. Kita di dalam apa yang kita sampaikan, maksudnya di dalam pemberitaan kita ya saudara, saya pikir kita harus hati-hati ya untuk nggak langsung masuk kepada kalimat-kalimat penghakiman ya, apalagi kalimat-kalimat ini ya, condemnation dan sebagainya. Karena kalau kita mengikuti ini ya, pattern daripada buku atau kitab Yesaya ini, ada masanya, ada fasenya di mana kita waktu melihat dosa itu kita terlebih dahulu meratapinya, bukan langsung mengutukinya. Sekali lagi ya, meratapinya gitu.
bukan langsung mengutuki, bukan langsung menyesat-nyesatkan, bukan langsung condemn deh. Kita mempunyai emosi yang mirip Tuhan deh. Kalau kita itu bisa meratap dan bukan hanya mengutuki gitu dalam hal ini. Kadang-kadang mengutuki kita pikir kita sedang sejalan dengan Tuhan gitu, tapi sebetulnya itu lebih menyatakan kedagingan kita gitu, lebih menyatakan ketidaksabaran kita, lebih menyatakan kekurang cintaan istilahnya, kekurangan kasih pada diri kita ya, sehingga kita nggak ada lagi tempat untuk meratap gitu. Ada satu penulis ini ya, spiritual yang sedang membahas tentang meekness, gentleness. Dia juga mengusulkan yang sama ya, mengatakan ya kita kalau kita mau memelihara meekness ya, gentleness, kelemah lembutan, itu salah satunya adalah ya dengan ini latihan rohani meratap meratap gitu. Instead of kita jadi marah-marah sih gampang gitu ya, marah-marah ya, menuduh, menghakimi, menyesat-nyesatkan ya, condemn, mengutuki dan sebagainya itu gampang gitu. Tetapi meratapi terlebih dahulu itu adalah karunia yang diberikan Tuhan ya, orang bisa berbagian seperti itu. Nah, saudara perhatikan di dalam kitab Yeremia di sini ya, itu dimulai dengan ratapan terlebih dahulu, again klage ya, ini mulai dengan ratapan, terus kemudian baru setelah itu ya, setelah ratapan itu ternyata tetap tidak ada pertobatan, akhirnya terus kemudian ada teguran yang keras ya. Baru kita membaca kemudian ada teguran atau anklage yang diberikan itu against Jerusalem, melawan Yerusalem, tapi kemudian akhirnya juga melawan umat, melawan rakyat ya, teguran ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa teologi of guilt atau teologi kebersalahan atau teologi keberdosaan ya di dalam kitab-kitab nabi-nabi ini sebetulnya itu bukan merupakan sesuatu yang refleks yang langsung gitu ya, karena nabi-nabi terus langsung pokoknya memberitakan penghakiman gitu ya, karena ini kan profetik gitu. Tapi ini sebetulnya berkembang ya, ada kalau dari perspektif teologi reform kita mengatakan ini ada progressive revelation ya, ada penyataan yang makin lama makin progresif gitu ya. Ya memang gambarannya nggak terlalu positif karena harusnya kalau orang bertobat ya ini nggak perlu lagi ada kalimat penghakiman, tapi kenyataannya umat itu tidak bertobat, mengeraskan diri, maka perlu ada kalimat penghakiman gitu. Sudah perhatikan ya, termasuk kalau kita boleh menarik sampai kepada perjanjian baru, sebetulnya prinsipnya sama ya, itu Yohanes 3 misalnya, ini bukan Yeremia by the way, tapi saya spontaneous teringat di dalam Yohanes 3 kalau sudah membaca di situ kan ya, dikatakan bahwa Allah itu mengutus anaknya yang tunggal ya, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 3 ayat 17 ya. Ini explicitly dikatakan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, ayat ini mengatakan apa? Menyatakan ya bahwa maksud Allah itu terutama adalah untuk menyelamatkan dunia. Tapi waktu dunia itu terus-menerus menolak ya, mengeraskan hati, ya akhirnya kalimat penghakiman itu yang dikatakan. Maksudnya begini, nggak tepat kalau kita mengatakan sudah dari mulanya sikap Allah kepada dunia itu adalah untuk menyelamatkan dan menghakimi secara paralel, secara simetris ya. Ini nggak ada dukungannya di dalam Alkitab itu. Kadang-kadang orang salah mengerti ya, di dalam teologi reform juga sebetulnya nggak mengajarkan seperti itu gitu. Jadi kalau kita mengatakan ini satu gambaran paralel ya, antara menyelamatkan menghakimi, sebetulnya itu seperti dikatakan Yohanes 3 ayat 17, itu rencananya adalah rencana untuk menyelamatkan ya. Tapi kalau ada penolakan, kekerasan hati, ya, ketidakpercayaan, apalagi penghinaan dan sebagainya, ya akhirnya orang itu akan menuai kalimat penghakiman gitu. Jadi ini penghakiman adalah suatu akibat ya dalam hal ini gitu. Nah, saudara bisa melihat pattern yang sama waktu saudara mempelajari kitab Yeremia ini gitu ya. Di dalam kitab Yeremia ini ada seruan sebetulnya ya. Waktu lamentasi itu kan sebetulnya juga undangan tuh bertobat sebenarnya kan ya. Tetapi tidak terjadi pertobatan, akhirnya menjadi kalimat penghakiman gitu. Ini penghakiman itu diberikan kepada orang yang mengeraskan hati dalam hal ini. Mereka nggak mau bertobat, itu kalimat penghakiman yang akhirnya keluar gitu. Tapi sekali lagi perhatikan bahwa ini
berkembang ya di dalam bagian belakangnya, bukan dari pertama gitu. Jadi konsep retribusi itu misalnya ya, teologi atau paham konsep retribusi ya, itu kita nggak bisa mengatakan sebagai sesuatu yang utama gitu di sini di dalam kitab Yeremia, karena didahului dengan adanya ratapan itu tadi ya, adanya klage. Di dalam ini ya, praktek dari klage ini termasuk juga ya di dalam ratapan ini juga mau mengatakan bahwa let's say pengharapan dari science theology, theology of science, maksudnya bahwa segala sesuatu boleh hancur, boleh kolaps, tapi Sion nggak mungkin kolaps gitu ya. Tapi ternyata 5, 8, 6 kolaps juga gitu. Pengharapan Sion teologi ini bisa saja itu ya gagal dan akhirnya direlativize juga karena ketidaktaatan ini ya kerajaan selatan itu, bukan cuma kerajaan utara, tetapi ya yang nggak pernah gagal itu adalah kemungkinan untuk umat ya yang menderita, yang dibuang untuk berbicara kepada Tuhan. Sekali lagi ya saya, Sion teologi gagal sekalipun gitu ya, katakanlah ini pengharapannya seperti kayak bubar gitu ya. Wah gimana ya ini, bukannya menurut Sion teologi katanya Yerusalem itu nggak mungkin jatuh gitu kan ya. Semua kota yang lain boleh jatuh, tapi Yerusalem nggak akan pernah jatuh. Akhirnya jatuh juga. Nah ini pengharapannya kan seperti kayak sirna gitu dalam hal ini ya. Ada progressive revelation yang mau dinyatakan oleh Tuhan di sini. Tapi yang nggak pernah bubar, yang nggak pernah sirna, itu adalah kemungkinan manusia boleh berbicara kepada Tuhan, termasuk di dalam saat-saat pembuangan. Nah ini apa artinya saya kalau kita renungkan dalam kehidupan kita? Ya sama ya, kita bisa punya pengharapan ternyata yang tadinya kita yakin sekali pasti akan seperti ini ya, kita punya keyakinan ya. Ternyata tidak seperti itu, ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya. Tetapi yang nggak mungkin pernah bisa hancur, di situ kan kemungkinan yang diberikan kepada kita untuk tetap meratap di hadapan Allah, ya, itu selalu ada, dan itulah yang dilakukan oleh Yeremia. Yeremia tahu di sini ya bahwa ya Sion itu hancur gitu, Sion ini jatuh ya, tapi dia nggak berhenti untuk berbicara kepada Tuhan. Apa sih ya kekristenan itu ya kalau kita belajar dari perspektif ini? Ya ini adanya relasi berbicara dengan Tuhan. Nggak cukup kita hanya mempunyai teologi-teologi, pemikiran, ya konsep tentang Allah. Sementara kita sendiri nggak berbicara dengan Tuhan. Sementara kita sendiri nggak menyapa Tuhan. Kita nggak berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kita pernah membahas di dalam kitab Ayub ya. Itu teman-temannya Ayub kan seperti itu ya. Mereka memiliki pandangan tentang Allah yang luar biasa kompleks gitu ya. Pandangan mereka itu nggak sedikit tentang Allah. Mereka bisa bercerita banyak sekali panjang lebar tentang Allah. Tapi di dalam seluruh kitab itu ya, saudara baca ada sesuatu yang aneh. Teman-temannya Ayub itu tidak berbicara kepada Allah ya. Tidak berbicara kepada Allah. Nah ini aneh sekali ya saudara. Teologi kalau membuat kita jadi nggak berdoa, teologi kalau membuat kita jadi nggak berkomunikasi dengan Allah, ya ini aneh gitu. Dan Yeremia di sini ya, despite Sion teologi ini menjadi satu pengharapan yang digoncangkan pada saat itu, tapi dia tetap tidak berhenti berbicara kepada Allah ya, kepada Tuhan. Dan yang pertama tentang ini ya, tentang apa itu hubungan antara ratapan dan penghakiman. Yang kedua ya, ini konsep pertobatan ya, repentance. Ini penting ya di dalam teologi dari kitab Yeremia. Jadi saudara melihat di dalam kitab Yeremia ya bahwa Yuda, Yerusalem ini ya diberikan kesempatan untuk bertobat, tapi terus kemudian mereka menyia-nyiakan kesempatan pertobatan itu. Mereka tidak bertobat. Mereka melalaikan pertobatan itu ya. Nah, mirip seperti di dalam kitab Yesaya juga. Saudara melihat di sini khotbah yang disampaikan itu jadi nggak ditanggapi, nggak direspons dengan benar itu. Bukan karena khotbah tidak diberikan ya, bukan gitu. Bukan karena Tuhan tidak menegur, bukan karena nggak ada nabi yang diutus Tuhan.
Dan Nabi ini menyampaikan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bukan dari dirinya sendiri, tapi nggak didengarkan. Mereka nggak merespons dengan benar. Ya. Mereka tetap di dalam keberdosaan mereka, sehingga akibatnya apa? Ya, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara jangan salah ya, itu arti firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia itu maksudnya bukan hanya di dalam arti bahwa pasti harus menyelamatkan, pasti harus diberikan respon positif. Nggak harus itu saja artinya, tapi juga bisa di dalam pengertian firman Tuhan akan menjadi hakim. Nggak akan sia-sia, itu maksudnya firman Tuhan juga nggak akan sia-sia setelah diberitakan, berarti akan punya kuasa penghakiman bagi mereka yang menghina, bagi mereka yang menolak, bagi mereka yang terus-menerus mengeraskan hati dan terus-menerus di dalam ketidakpercayaan mereka. Ya, sulit ya, saya kita di dalam keadaan seperti ini ya. Kadang-kadang kita terlalu lunak ya, saya terhadap dosa ketidakpercayaan. Terlalu memberikan tempat sebagai sesuatu yang wajar gitu ya. Dan orang yang terus-menerus di dalam kehidupannya itu menghidupi skeptisisme ya. Ini instead of dipenuhi dengan trust iman, tapi lebih dipenuhi dengan kecurigaan gitu. Semua juga dicurigai ya, semua juga dinyinyirin gitu ya, semuanya juga direlativisasi gitu. Semuanya juga dianggap kita juga nggak betul-betul mengerti lah apakah ini firman Tuhan yang asli atau bukan gitu. Itu kan menurut dia, kan dia yang merekonstruksikan berita firman Tuhan itu kan dia dan sebagainya. Repot deh saya kalau terus-menerus diaduk seperti ini. Akhirnya ya nggak ada perjumpaan, nggak pernah ada perjumpaan dengan Allah. Semua yang dibicarakan manusia itu dianggap sebagai rekonstruksinya manusia. Semua yang dibicarakan oleh manusia ya itu kan ya menurut dia Allahnya kayak begitu. Yang dibicarakan dia menyebut Allah, yaitu maksudnya Allah menurut proyeksinya dia. Allah menurut imajinasinya dia. Jadi ini sepertinya kayak melawan semacam absolutisme gitu ya. Ya memang susah, kita tahu di dalam dunia modern ada banyak orang itu yang terlalu overconfidence ya. Mengatakan Allah, padahal sebetulnya bukan Allah yang mengatakan, itu diri mereka sendiri. Menjengkelkan sih memang nabi-nabi yang nggak diutus oleh Tuhan seperti ini ya. Tapi kalau ada pemberita firman yang sungguh-sungguh diutus oleh Tuhan, terus kita ini ya Pak, mengatakan ngawur lah ini orang bilangnya, itu kan menurut dia sendiri. Kita merayakan agnostisisme, ya merayakan skeptisisme seperti ini, ya akibatnya adalah nggak ada firman Tuhan untuk kita, gitu. Nggak ada teguran. Ya sudah, bukan berarti firman Tuhan nggak pernah diberikan ya, sudah diberikan tapi nggak ditanggapi, ya, dianggap sepi, gitu. Whatever alasan, ya kita di dalam dunia kita punya alasan kita sendiri ya, untuk terus mencurigai gitu ya. Atas nama ini ya Pak, teologi dari bawah ini kayaknya semuanya direkonstruksi dari bawah gitu ya, dikonstruk dari bawah, dan semua pembicaraan tentang yang ilahi, tentang Allah itu jadi meaningless karena basically semuanya adalah biasnya orang itu, pikirannya orang itu. Dengan kata lain mau mengatakan nggak betul-betul ada firman Tuhan. Maksudnya dengan kata lain mau mengatakan Tuhan pun sebetulnya nggak mampu memberikan firman-Nya kepada manusia. Yang sedang diserang itu sebetulnya bukan ketidakmampuan manusia untuk menggambarkan Tuhan secara sempurna. Yang sedang diserang itu sebetulnya adalah Tuhan sendiri. Seolah-olah Tuhan itu nggak mampu untuk mengutus nabinya. Seolah-olah Tuhan itu nggak mampu untuk menyatakan firman-Nya melalui manusia yang berdosa. Jadi kita total silence di sini ya sekarang. Firman Tuhan itu nggak ada sama sekali itu. Nggak ada orang bisa mendengar firman Tuhan. Karena basically semuanya adalah human construct, gitu ya, human construct. Ya sudah, kalau begini, ya nggak ada firman Tuhan memang. Nggak ada firman Tuhan bagi orang itu. Bukan nggak ada firman Tuhan sih. Tapi firman Tuhan yang dianggap sepi sebetulnya. Dan ini bukan problem baru ya, ternyata sudah ada sejak di dalam zaman dulu, nabi-nabi gitu. Orang ya menganggap sepi firman yang sudah diberitakan. Mereka nggak mau bertobat dan akhirnya ya kalimat penghakiman itu akan pasti tergenapi ya di dalam hal ini. Yang repot ini kalau dari perspektif Yeremia, Yeremia ini memberitakan kalimat teguran, ini dia meratap terus kemudian menegur, ya, kalimat penghakiman, ya ini anklage dan sebagainya. Sementara dia sendiri di dalam
satu situasi atau dalam satu kondisi di mana dia penuh dengan ratapan dan penderitaan. Jadi ini seorang nabi yang sungguh-sungguh dari Tuhan ya, waktu memberitakan kalimat penghakiman itu bukan dengan spirit self righteousness ya, yang pasti ya. Bukan dengan menempatkan diri secara superiority gitu, bukan. Maksudnya karena mentang-mentang menghakimi ya, terus mewakili Tuhan, memberitakan kalimat penghakiman. Seperti kayak dia di atas bersama dengan Tuhan gitu ya, di sebelah takhta Allah gitu, terus mengucapkan kalimat penghakiman kepada orang-orang berdosa yang ada di bumi gitu misalnya ya. Wah itu sikap yang bahaya sekali kalau kita menyatakan seperti itu. Tapi kalau kita mempelajari di dalam kitab Yeremia ya, Nabi ini memberitakan kalimat-kalimat teguran yang keras, kalimat penghakiman, tapi dia sendiri menderita. Dia sendiri adalah nabi yang meratap dan nabi yang menderita. Ini bagian yang seringkali oleh para scholars perjanjian lama itu disebut dengan Jeremiah's Confessions, ya. Confessionen Yeremias, maksudnya di dalam pasal-pasal seperti pasal 11 sampai 20 ya. Itu terus kalau kita sambung lagi dengan pasal 26 ya sampai 45 itu seringkali dikatakan sebagai gambaran tentang passion ya. Passion tanda kutip, kita pakai istilah passion biasanya untuk Kristus ya. Tapi ini passionnya penderitaannya Yeremia gitu. Sebagai nabi yang menderita. Ya. Jadi termasuk ini adalah bagian yang penting ya di dalam kitab Yeremia gitu, pembicaraan tentang penderitaannya Nabi Yeremia. Tentu saja ini satu type ya yang menunjuk kepada Kristus. Penderitaan Yeremia ini adalah satu gambaran ya yang menunjuk kepada penderitaan Kristus ya di situ, penderitaan Mesias. Mungkin yang paling penting ya yang paling menarik daripada teologi dari Yeremia di sini adalah konsep New Covenant ya, New Covenant. Ya ini boleh dikatakan resepsinya sangat penting ya di dalam perjanjian baru. Pembicaraan tentang New Covenant itu kita bisa baca di 31 ya, ayat 31 sampai 34. Mari kita baca bagian ini ya, Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Saya akan bacakan ya, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru, New Covenant, dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya. Jadi bukan cuma dengan Yehuda, tapi juga dengan Israel. Jadi ini dua-duanya ya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perhatikan ada relativisasi dari Old Covenant ini. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ini covenant kan ya? Covenant yang lama gitu. Tapi ini bicara tentang covenant yang baru. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Old covenant itu ya, itu sudah di broken, sudah diingkari, sudah dipatahkan. Perjanjian itu sudah diingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ya, covenantal formula kan ya. Aku akan menjadi Allah mereka, mereka akan menjadi umatku. Ini formula covenant, tapi ini new covenant. Apa yang baru? Karena Taurat ini sekarang ditaruh di dalam batin mereka dan dituliskan di dalam hati mereka. Ayat 34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua, besar, kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara, ayat-ayat ini sebetulnya cukup padat ya kalau kita relate dengan misalnya dengan kitab di Perjanjian Lama yang lebih yang diasumsi lebih dulu ya daripada Yeremia di sini.
Eh, Bernard Doom misalnya ya, seorang teolog Jerman, Bernhard Doom ya, dia menafsir ini apa Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 ini ya, itu menyatakan satu gambaran ideal yang sangat tinggi, bahkan tertinggi gitu ya menurut Doom, bahwa suatu saat itu ya semua Israel ya, setiap orang di Israel itu akan mengerti, akan mengenal Taurat ya. Mereka akan mengertinya. Dan ya di dalam konteks ini berarti mereka semua ini akan menjadi ya ahli-ahli gitu, akan menjadi apa? Scribes ya. Setiap orang Yahudi itu adalah scribe. Nah, istilah scribe di sini dipakai di dalam pengertian yang positif ya, saya bukan dipakai di dalam pengertian yang negatif seperti di dalam kitab Injil misalnya. Jadi ini adalah satu gambaran ideal ya di Yeremia 31. Makanya di sini dikatakan apa tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan ya. Karena apa? Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku ya. Benar ya saudara, ini kalau sudah melihat itu kan yang tadinya itu hanya segelintir orang, nah sekarang terjadi demokratisasi ya. Ini diberikan kepada semua orang. Ini tipikal ya, saudara. Kalau sudah membaca, misalnya Yoel gitu ya, Yoel itu terus kemudian digenapi dalam Pentakosta, kita mendapatkan apa pattern yang sama ya, saudara. Pattern yang sama. Itu yang tadinya mendapat mimpi, yang apa itu yang diurapi ya, sebagai nabi itu kan orang-orang tertentu ya. Tapi terus kemudian Pentakosta itu dicurahkan kepada semuanya gitu ya. Berarti ini adalah bicara tentang common prophethood of all believers ya. Ini adalah apa ya? Kenabian yang umum bagi semua orang percaya. Nah, tapi di sini saya agak berbeda ya, meskipun patternnya sama ya. Di sini kaitannya dengan pengajaran kan ya, pengajaran ya. Pengajaran ini masih bisa dirilis dengan nabi tentu saja gitu ya, prophethood juga. Maksudnya kita bisa tetap menyebut common prophethood of all believers ya. Karena apa sih? Karena salah satu tugas daripada nabi ya itu adalah mengajarkan, ya, memberitahu kehendak Tuhan. Biasanya yang mengetahui kehendak Tuhan itu ya nabi ya, orang yang kepada mereka Tuhan tuh menyatakan rahasia kehendaknya. Baru nabi-nabi ini memberitakan kepada yang lain, mengajar gitu kan ya. Atau kalau nggak mau pakai istilah prophet, pakai istilah teacher ya. Itu confession reform misalnya ya, itu teacher and prophet itu seringkali dijadikan satu ya. So, memang ini ya Pak, nabi itu juga mengajar sebagai teacher. Jadi kalau kita mengatakan di sini istilah yang bisa dipakai itu adalah common teacherhood of all believers. Semua orang percaya itu adalah pengajar. Maksudnya tadinya yang disebut pengajar itu hanya orang-orang tertentu gitu ya. Orang tertentu seperti nabi, pengajar yang memang diordin oleh Tuhan. Tapi di sini dikatakan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Karena saudara perhatikan ya, ini aspek universalnya. Semua besar kecil ya, mirip ya dengan bahasa ini kan, bahasanya Yoel gitu ya. Besar kecil akan mengenal aku, demikian firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka ya. Sebenarnya kalau kita mau relate dengan ini ya, saya reformasi ya, ada spirit yang sangat mirip dengan ini ya, dengan apa yang diajarkan oleh Yeremia. Dan sebelum zaman reformasi kan orang itu yang mengajar ya segelintir orang gitu ya. Bahkan yang bisa mengerti kitab suci itu hanya segelintir orang. Tapi terus kemudian dengan hadirnya reformasi ya, sekarang setiap orang itu bisa menjadi murid kebenaran firman Tuhan. Memang bukan tanpa resiko ya, orang terus bisa jadi ya, termasuk ayat ini pun bisa disalah mengerti. Oh jadi begitu ya, nggak perlu ada lagi PA dong kayak gitu. PA dibubarin aja. Semua orang bisa bikin PA sendiri-sendiri ya. Kita bisa mengembangkan teologi pribadi gitu ya. Saya nggak perlu dengar hamba Tuhan. Hamba Tuhan mau ngomong apa ya terserah dia lah. Pokoknya saya bisa konstruk teologi saya sendiri ya. Ini pendapat saya kan saya kan pengajar gitu misalnya. Nggak pernah sekolah teologi nggak apa, tapi overconfidence dengan teologinya sendiri. Repot ya saya orang-orang seperti ini. Dan mereka bisa pakai ayat ini, Yeremia 31 ayat 34 untuk mendukung sikap hati yang seperti itu. Tapi sebetulnya mau dikatakan di sini ini bukan itu saya, bukan untuk berarti dalam arti, oh berarti nggak perlu lagi ya namanya pengajar, nggak perlu lagi yang namanya ada guru gitu. Nggak perlu lagi dong orang sekolah ini teologi gitu, karena semuanya pengajar kan katanya di sini. Semuanya kan akan mengenal Tuhan gitu.
Maksudnya di sini itu adalah demokratisasi knowledge of God. Ya. Artinya itu. Demokratisasi knowledge of God. Pengenalan akan Allah yang tadinya itu exclusively ya, hanya diberikan kepada segelintir orang saja. Musa gitu misalnya. Musa ya. Atau ya Yeremia kalau di sini gitu ya. Tapi sekarang terus kemudian ini diberikan kepada semua orang. Sehingga semua orang itu bisa mengenal Tuhan. Jadi ini adalah satu pembebasan ya tadi, demokratisasi dari knowledge of God. Nah ini penting sekali saya di dalam kitab apa itu Yeremia ya. Jadi yang disebut New Covenant itu berkaitan dengan ini, demokratisasi universal knowledge of God ya. Atau di dalam perkataan dari Bernhard Doom yaitu bahwa nanti ya suatu saat itu orang Israel ini akan mengenal Taurat, semuanya akan menjadi scribes dalam pengertian yang ini ya, dalam pengertian yang positif tentunya gitu. Nah, biasanya saudara itu ayat-ayat ini ya, karena juga merelativisasi Old Covenant gitu, ada certain tension dengan Old Covenant ya, dan yang bikin tension ini Yahweh sendiri ya, saudara. Ini bukan Yeremia versus Moses gitu misalnya ya, atau Yeremia versus apa ini Deuteronomi gitu misalnya. Tapi ini kan Yahweh sendiri yang mengatakan gitu kan ya. Dia ada relativisasi gitu. Saudara bisa mendapatkan prinsip yang sama juga di dalam Yesaya ya. Ada ini ya, Old Exodus, ada New Exodus ya. Kalau di dalam Yeremia ini ada Old Covenant yang terus kemudian digantikan dengan New Covenant gitu. Jadi biasanya ayat ini dibaca di dalam background atau backdropnya itu adalah Deuteronomi 6 ya, 6 ayat 4-9. Saya membaca ayat ini bersama dengan saudara ya. Ulangan pasal yang ke-6. Saya membaca Ulangan pasal yang ke-6. Ayat 4 ya sampai dengan 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Israel yang terkenal ini ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Lalu perhatikan ayat 7 ya, ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, jadi saudara melihat apa sih di sini ya? Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Dikatakan bahwa Taurat ini ya, perintah Tuhan, ini mesti diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Ya. Dan perhatikan di sini juga bahwa itu harus ditulis di mana-mana. Ya, ditulis diikatkan sebagai tanda pada tangan, terus menjadi lambang di dahi, haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumah, pada pintu gerbang ya. Perhatikan deh ya, ini kalau saudara baca lagi di dalam Yeremia ya, Yeremia pasal 31 ya. Ini dikatakan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya. Intention kan dengan Deuteronomistik teologi ya. Deuteronomi mengatakan ya ajarkanlah berulang-ulang. Yeremia ya yang bukan berbicara atas namanya sendiri ya. Ini perkataan dari Tuhan. Tuhan mengatakan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya. Ada tension antara teologi Yeremia. Nah ini kalau sudah membaca kitab suci ya dan I think kita sebagai orang reform kita sudah akrab lah dengan konsep seperti ini ya. Ini creative tension, creative tension kalau orang reform lebih suka pakai istilah paradoks ya. Tension yang kreatif di dalam perjanjian lama itu ada banyak suara-suara yang tensional seperti ini ya, saudara. Kalau menganggap ini bukan tension, I think either saudara ini nggak mengerti gitu ya, nggak mengerti bahwa ini ada plurality of voices gitu. Saudara nggak mengerti kekayaan daripada Old Testament theologies plural ya, bukan teologi singular, tapi theologies plural gitu. Either kita nggak mengerti atau saudara mungkin ya taken for granted seperti kayak ya nggak ada lah pasti kontradiksi sama sekali. Saya setuju, kontradiksi memang nggak ada gitu. Ya ini firman Tuhan kok ya, firman Tuhan yang nggak ada kontradiksi, ada unity. Tapi unity kan bukan tanpa diversity. Jadi kita pakai istilah tension di sini di dalam pengertian yang seringkali dipakai di dalam konsep orang reform lebih suka pakai istilah paradoks gitu ya.
bukan betul-betul kontradiksi, and yet benar-benar tension ini gitu. Bagaimana nggak tension? Soalnya ini memang ada relativisasi daripada Old Covenant kan ya. Tuhan sendiri mengatakan gitu, bukan ya saudara. Perhatikan di ayat bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Ya berarti ini kan direlativisasi. Old Covenant-nya direlativisasi oleh siapa? Oleh Tuhan. Tuhan yang merelativisasi, bukan Yeremia. Ini bukan Yeremia yang saking kreatifnya ya, saking original gitu ya. Novelty, terus kemudian dia kayak kepingin lebih besar daripada Musa, terus dia menciptakan teologi yang akhirnya melawan Musa. Ini bukan Yeremia, ini Tuhan yang mengatakan. Tuhan mengatakan bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Yang melakukan siapa waktu itu? Ya Tuhan sendiri kan ya, tapi Tuhan yang sama mengatakan bukan lagi yang seperti itu. Berarti ada tension kan di sini gitu. Antara Deuteronomic ya, covenant di dalam konteks Deuteronomi ya, Deuteronomistik teologi dengan ya teologinya Yeremia. Tapi ini apa sih artinya? Sekali lagi ya, tidak usah lagi orang mengajar sesamanya ya. Kalau di Deuteronomi kan bilang katanya suruh mengajar gitu. Berarti saya ini ya ini new covenant ya, so universal ya. Sampai bukan dipegang oleh segelintir orang elit gitu ya. Tapi Tuhan memberikan pengenalan ini kepada banyak orang. Ini mirip sekali saya dengan pattern Pentakosta, sama gitu ya. Kalau kita mau bilang kan yang tadinya hanya sebagian orang, tapi sekarang semua ya, laki, perempuan, orang muda, orang tua gitu ya, baik orang Yahudi maupun non Yahudi, semuanya itu akan mendapatkan gitu dalam hal ini pencurahan universal ya. Aspek universal, tentu ini maksudnya bukan universalisme ya, bukan itu poin saya, tapi dalam pengertian tadinya hanya segelintir orang, sekarang adalah semua jenis orang. Nah ini di dalam prinsip yang sama, pattern yang sama itu yang tadinya itu yang hanya bisa mengenal Tuhan itu hanya Musa ya gitu ya, Daud gitu misalnya ya, Salomo gitu ya. Tapi ini sekarang untuk semua orang, besar kecil ya, mereka semua akan mengenal aku, kata firman Tuhan. Dan perhatikan juga another creative tension ya, di dalam ini ya, Ulangan tadi kan dikatakan bahwa Taurat itu harus diikatkan sebagai tanda pada tangan, terus kemudian lambang di dahi, ya, dituliskan pada tiang pintu, pada pintu gerbang. Ya. Ini semuanya kan di luar ya, di luar gitu, eksternal maksudnya. Tapi perhatikan ya, New Covenant, perjanjian baru ini, ya Tuhan menjanjikan, Tuhan mengatakan melalui Yeremia, yaitu apa? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, menuliskannya dalam hati mereka. Ya, sekali lagi ya, saya baca yang Ulangan kan kontras ya dengan ini. Haruslah, saya baca lagi ya, Ulangan 6 ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu ya. Terus kemudian menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, tiang pintu rumah, pada pintu gerbangmu ya. Tapi terus kemudian Yeremia mengatakan, New Covenant, Taurat itu ditaruh Tuhan di dalam batin ya manusia, dituliskan di dalam hati manusia. Berarti apa sih? Berarti saudara melihat di sini ya, itu keagamaan yang eksternal itu selalu ada batasnya. Keagamaan yang lahiriah itu selalu ada batasnya. New Covenant ini memberitakan apa sih? Memberitakan ketaatan ya seseorang ya waktu dia melakukan Taurat. Waktu dia taat kepada perintah Tuhan, itu betul-betul dari dalam hatinya. Needless to say, ini konsep ini pasti digenapi di dalam Yesus Kristus, seperti kita tahu ya. Roh Kudus ya, yang mengubah hati manusia, yang keras itu ya. Ya bukankah problem agama itu memang ini kan, seringkali yang terjadi dalam agama itu ya. Agama bukan nggak ada duties, religious duties, saya pikir semua agama ada gitu. Kekristenan juga sangat kaya ya dengan pembicaraan religious duties. Gitu. Tapi yang sering kali terjadi ya kekristenan nggak terkecuali, kekristenan sebagai agama nggak terkecuali ya. Orang apakah betul-betul waktu menjalankannya itu dari dalam hati mereka, secara batiniahkah? Atau ini peraturan-peraturan yang di luar ya, yang terus kemudian membawa saya kepada ketaatan yang sifatnya juga lahiriah, eksternal. Ya. Entah itu berdoa ya, entah itu beribadah ya. Entah itu Bible study misalnya seperti sekarang ya, entah itu memuji Tuhan gitu.
Apakah betul waktu kita melakukan itu dari kedalaman hati kita, atau sebetulnya ini semacam duty, saya mesti melakukannya, tapi waktu saya melakukan itu melakukan secara lahiriah. Hati saya nggak sebetulnya betul-betul menghendaki itu, gitu. Saya nggak betul-betul menghendaki itu. Tapi ya seperti kayak ada satu paksaan gitu ya, mesti menjalankan ini. Karena ada ketakutan kalau nggak menjalankan ini, ntar kena malapetaka bagaimana. Akhirnya ya itulah batasan. Kalau Yeremia akan mengatakan, ya ini masih di dalam Old Covenant berarti itu. New Covenant itu Tuhan akan menaruh Tauratnya, perintahnya itu di dalam batin manusia, menuliskannya di dalam hati manusia. Baru ya, itu Tuhan akan betul menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi ini saya waktu Old Covenant ini direlativize ya di sini ya, di dalam teologi Yeremia. Ini bukan membuang covenant sama sekali ya, saya bukan gitu. Tapi ini meneguhkan justru, meneguhkan covenant, meneguhkan perjanjian. Ada pergantian betul. Yang lama diganti dengan yang baru, ya. Perjanjian yang lama diganti dengan perjanjian yang baru. Ya. Betul, ada pergantiannya ya. Tetapi ini bukan pembuangan, dibuang sama sekali covenant, bukan saya. Karena apa? Karena again muncul kok di sini formula covenant yang penting ini. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Berarti ikatan perjanjian ini diteguhkan di sini ya, di dalam New Covenant ini ya. Ini afirmasi dari covenant gitu. Karena apa sih ya? Karena Old Covenant itu sudah nggak berhasil. Ini gagal kok. Kan ayat 32 dikatakan perjanjianku itu telah mereka ingkari. Jadi Old Covenant ini sudah diingkari. Israel ini gagal. Bukan cuma kerajaan utara yang gagal, kerajaan selatan juga gagal. Bukan hanya ini orang Israel utara gitu ya yang nggak taat, tapi yang selatan juga itu Yerusalem juga sama, juga tidak bisa memegang perjanjian. Mereka mengingkari perjanjian dan karena itu akhirnya ada penghukuman kan ya. 586 before Christ itu. So di dalam ini ya, di dalam teologi dari Yeremia ini New Covenant ini satu konsep yang sangat penting ya, dan kita tahu sekali lagi digenapi di dalam Yesus Kristus ya. Yesus Kristus yang terus kemudian mencurahkan Roh Kudus ya bersama dengan Bapa itu memberikan kepada kita ini ya hati yang baru itu. Ya, sehingga waktu kita taat itu kita taat karena mencintai Tuhan dan bukan karena sedang menjalankan sekedar religious duties atau kewajiban-kewajiban agama secara lahiriah atau secara eksternal ya, tapi dari dalam hati. Nah, yang menarik juga ini ya, saudara, orang kan seringkali mengaitkan ini dengan teologi Deuteronomi gitu ya, Deuteronomistik. Tadi kan kita baru menjelaskan gitu. Sebetulnya kalau mau dibilang ya lebih tepat dibilang anti Deuteronomi ya daripada Deuteronomistik gitu kan. Karena ini intention kok sebetulnya dengan ulangan 6 kan ya, baik konsep ini ya. Penulisan Taurat yang eksternal dengan yang di batin ini kan kontras, tapi juga di dalam ini ya konsep universal knowledge of God ya. Sementara kalau di dalam ulangan 6 ini kan penekanannya adalah mesti diajarkan. Di dalam Yeremia 6 ini nggak perlu diajarkan gitu ya. Jadi ini kalau mau dibilang ya lebih bersifat anti deuteronomistik daripada deuteronomistik gitu ya. Meskipun ya bahasa yang digunakan itu adalah bahasa deuteronomistik betul, bahasanya ya, language vocabulary-nya, ini vocabulary Deuteronomi, tapi isinya ini ya bukan Deuteronomi ya, tapi sebetulnya kalau mau dibandingkan dikaitkan dengan Pentateuch ya, itu sangat dekat sebetulnya dengan kitab Imamat, Leviticus justru. Jadi ini adalah priestly theology, priestly, aliran teologi priestly instead of Deuteronomy gitu. Tahu dari mana saya? Ini ya, kalau saudara baca di dalam ayat ini kan yang menarik seperti kayak seolah-olah kurang nyambung ya. Dikatakan di sini sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikian firman Tuhan. Sebab apa saya? Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Mari ya, saya. Apa ya kaitannya? Mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikian firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka, tidak lagi mengingat dosa mereka. By the way, saya sebelum kita membahas lebih jauh kaitannya ya, tapi ini
istilah mengampuni kesalahan, tidak lagi mengingat dosa. Ya, ini lebih merupakan ciri khas daripada priestly teologi. Deuteronomistic teologi itu penekanannya terutama bukan di sana, tapi bicara tentang ini ya, tentang pengampunan dosa ya, salah di dalam bahasa ini ya, bukan salah kesalahan ya maksudnya ya, tapi mengampuni ya maksudnya. Salah itu kalau di dalam bahasa Ibrani ini adalah satu penekanan yang diberikan oleh priestly writing sebetulnya gitu. Priestly theology itu apa imamat gitu misalnya Leviticus ya. So, kembali lagi saya. Tadi pertanyaannya adalah, ya apa ya kaitannya? Kenapa kok kalimatnya seperti nggak nyambung di sini ya? Orang jadi mengenal Tuhan ya semuanya besar kecil ya. Tapi terus sebab apa? Ya sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka, tidak lagi mengingat dosa mereka ya. Lagi ya. Kenapa ya di sini kok dikaitkan dengan pengampunan dosa, universal knowledge of God? Ini kaitannya apa gitu dengan pengampunan dosa? Ya? Saya baca di dalam bahasa Inggris ya sama sih sebetulnya pakai kata sambungnya terjemahan juga for di sini know the Lord. Saya baca di ayat 30. And no longer shall its one teach his neighbor and it's his brother saying, know the Lord, for they shall all know me from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity and I will remember their sin no more. Ya. Ini kalau sudah baca di dalam bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Inggris ada kemiripannya, tapi juga ada certain nuance ya sedikit berbeda. Mungkin dalam bahasa Inggris sudah akan lebih gampang ya menerimanya gitu penjelasan. Pertama ya di sini pakai titik gitu ya. Kalau di Indonesia pakai koma. Gitu. Koma itu waktu digantikan ini sebab gitu ya. Itu seperti kayak ini ya cause ya itu penyebabnya gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris sudah baca ya setelah dikatakan di situ for they shall all know me from the least of them to the greatest declares the Lord titik. For I will forgive their iniquity and I will remember their sin no more. Saudara mungkin lebih jelas ya dengan membaca ini. Jadi ya Tuhan itu mengampuni ya, sikap mereka ya yang gagal, yang nggak mampu untuk memelihara perjanjian. Berdasarkan Old Covenant ini ya, mereka gagal, mereka nggak taat ya. Nabi-nabi sudah diutus, sudah memberitahukan ya, menyerukan berita pertobatan, memberitahukan kehendak Allah, tapi tetap mereka nggak taat. Mereka tetap nggak mau mendengarkan. Itu Tuhan mengatakan, I will forgive their iniquity. I will remember their sin no more. Akan ada pengampunan di sini ya. Pengampunan ini berarti apa sih? Memulihkan keadaan sehingga diberikan kembali kesempatan orang itu untuk bisa mengenal Tuhan. Nah, saudara melihat di sini ya. Meskipun kalimat penghakiman ya. Kalimat penghakiman bukan berarti pada penghakiman. Kalimat penghakiman ternyata terus kemudian diakhiri kembali dengan berita pengampunan. Balik lagi kepada Injil ya. Nah, saudara ini satu apa ya? Poin yang penting ya saya, apalagi kita orang Injili ya, saudara dan saya mengaku kita ini Injili gitu. Kita masih sangat mengerti saya poin ini gitu. Waktu kita membicarakan penghakiman ya, penghakiman itu ditempatkan secara proporsional. Pertama tadi kita kalau belajar daripada Yeremia ya, penghakiman itu bukan langsung diberikan, tapi ada ratapannya. Ratapan berarti ada berita Injil dong, ada seruan pertobatan itu berarti berita Injil saya, undangan keselamatan untuk kembali kepada Tuhan, berita Injil kan ya. Tapi terus kemudian waktu nggak ditanggapi ya. Meratap ya, hamba Tuhan itu meratap. Lalu terus kemudian baru setelah itu masuk penghakiman. Tapi penghakiman juga bukan berhenti pada penghakiman. Penghakiman akan disusul kembali gitu ya oleh berita undangan Injil lagi. Seperti saudara membaca di sini ya. Ini kan sudah berat ya ini ya. Kalimat penghakiman ini sebetulnya sudah berat, tapi ternyata masih ada promise, masih ada janji new covenant ya. Lagi-lagi ya, Tuhan yang panjang sabar, yang berlimpah kasih setianya itu, memanggil Israel kembali untuk pulang. Memanggil Israel untuk kembali memperbarui covenant yang sudah rusak. Dan bukan Tuhan yang merusakkannya, tetapi Israel yang mengingkarinya. Gitu. Dan sudah membaca di sini berapa luasnya, berapa dalamnya, ya, berapa lebarnya kasih Tuhan itu bagi umatnya. Maka di sini membicarakan tentang pengampunan ya. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka ya. Jadi keluasan hati Tuhan ini ya, saudara, yang memungkinkan semua orang dan bukan hanya segelintir orang, tapi semua orang itu
akan mengenal Tuhan. Mereka semua, besar kecil, akan mengenal Tuhan. Nah, kita rindu ya melalui pelayanan seperti Bible study seperti ini ya. Apa yang ya dipelajari oleh para hamba Tuhan yang studi teologi gitu ya. Ini karena kita mengikuti Yeremia termasuk gitu ya. Ini nggak harusnya dimonopoli oleh hamba Tuhan gitu, nggak harusnya dimonopoli oleh pendeta. Tapi kita rindu supaya jemaat itu juga mengenal Tuhan ya. Semua besar kecil ya. Jangan hanya hamba Tuhan yang mengenal Tuhan gitu, tapi semua ya. Semua jemaat Tuhan, semua umat Tuhan itu seharusnya mengenal Tuhan. Mereka semua besar kecil ya. Ada universal knowledge of God ya. Maka ini akan menjadi penggenapan ya, termasuk kita terus menceritakan ya kebenaran ya dari New Covenant ini seperti yang sudah dijanjikan di dalam Perjanjian Lama, digenapi di dalam Perjanjian Baru, digenapi di dalam diri Yesus Kristus, dan kita, saudara dan saya, ya kita sebagai gereja, kita sebagai umat, ya umat Tuhan, kita juga ikut terus melanjutkan cerita ini. Cerita apa saya? Yaitu bahwa yang mengenal Tuhan itu bukan hanya segelintir orang, tapi semua, ya, besar kecil akan mengenal Aku. Demikian firman Tuhan. Kiranya ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi penghiburan untuk kita semua dan mendorong kita untuk semakin memiliki kerinduan di dalam mengenal Tuhan melalui kita mempelajari firman-Nya. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Demikian pembahasan pada malam hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa belajar firman Tuhan dan kami berdoa supaya apa yang kami cicipi pada malam hari ini boleh membawa kami, mendorong kami untuk terus semakin menyelidiki kelimpahan firman Tuhan. Dan Tuhan menolong kami untuk masuk ke dalam pengenalan akan Engkau. Hari demi hari boleh semakin dalam, semakin mengenal Engkau, dan semakin mengasihi Engkau. Semakin taat kepada firman-Mu, dan semakin mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Tuhan yang memberkati setiap dari kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.